يا ربي صل على محمد أفضل من في التقى تحقق. يا ربي صل على محمد من في السخاء والوفاء تخلق. يا ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق. يا ربي صل على محمد واصلح وسهل ما قد تعبد. يا ربي صل على محمد واقطع من الخير كل مغلق. يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلق. يا ربي صل على محمد وآله ومن بالحبيب يعشق. يا ربي صل على محمد ومن بحبل النبي توفاك. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladzi ni'matihi latimmus shalihat wa bi fadlihi tahsunu bidayat wa nihayat wa nusalli wa nusallim wa nukarrim wa nu'azzim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammad afdalul bariyah wa ala alihi wa sahbihi sadatul qadat. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. ربي زدنا علما ورزقنا فهما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بجاه النبي آمين يا رب العالمين. أما بعد أحييكم بتحية الإسلام تحية أهل الجنان فتحيتهم فيها السلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Hadratul Mukarramin wal Muhadaramin, jamaah sholat maghrib berjamaah Masjid Al-Ma'sum, Masjid Jami Al-Ma'sum. Semoga semua amal ibadah kita pada hari ini, wabil khusus salat maghrib yang baru saja kita laksanakan, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita minta pada Allah dengan kemuliaan dan keagungannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Semoga Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan atas diri kita semua dan keluarga kita, wabil khusus anak dan istri kita, umur yang panjang penuh dengan ketaatan, kesehatan, kekuatan, keluasan rezeki, kemudahan, kesuksesan, kebahagiaan, keberkahan zahiran wa batinan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan atas diri kita dan keluarga kita sebanyak-banyaknya taufik hidayah riayah wa nihayah. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi diri kita, keluarga kita, anak istri kita, rumah kita, tempat tinggal kita, kampung halaman kita dari segala macam bala, musibah, keburukan, petaka dan bencana, dan dari segala macam wabah penyakit. Apabila telah Allah hendak mewafatkan kita, mudah-mudahan Allah mewafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Semoga telah Allah jadikan kubur kita satu tangan dari tangan surganya Allah, radhatan min dzalikin, dan mengumpulkan kita kelak bersama orang-orang yang mencintai dan dicintai oleh Rasulullah SAW di bawah naungan syafaatnya baginda besar Muhammad SAW, bijahid Nabi wa bihaqqin Nabi Muhammadin SAW. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Pertama kita menjadikan puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala. Di dalam bulan kita iringkan, kita haturkan, kita curahkan salawat dan salam kepada junjungan alam, baginda alam, Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Para hadirin sekalian, kita lihat bagaimana sekarang di Timur Tengah makin panas. Cuaca udah panas, tambah lagi perang, tambah panas. Gara-gara Zionis yang selalu membuat kekacauan. Timur Tengah itu nggak kondusif gara-gara ada Zionis di sana. Kalau nggak ada Zionis yang kondusif, aman, tentram. Karena ada Zionis yang kerok, yang namanya yang kerok, bukan musuh. Nah, jadi di sana kondisinya nggak kondusif, ya. Dia serang Iran, sekarang dibombardir sama Iran, pakai hypersonic, pakai rudal balistik, nama rudalnya Sijil, pakai batu neraka, pakai drone-nya Ababil. Orang Israel, kota Tel Aviv dan sekitarnya, mereka dengan sombongnya ini kota teraman di dunia. Pakai Iron Dome, Iron Dome, ubah baja katanya, yang nggak dihajar sama batu sijil, sama rudal sijil, jebol, kain-kain sekarang. Mau nyerang Amerika, ya itu nah Zionis, ya sekarang kain-kain dia mau nyerang Amerika, ya mudah-mudahan Allah berikan kemenangan kaum muslimin dan kemerdekaan buat negeri Palestina. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian, kita ini hidup sebagai orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, sebagai orang mukmin, sebagai orang muslim atau muslimah, sebagai orang Islam. Di dalam jiwa kita diajarkan oleh Rasulullah SAW harus diisi dengan akhlak-akhlak terpuji. Harus ada di dalam diri kita sebagai orang yang beriman itu penuh dengan kesabaran. Sabar untuk taat kepada Allah. Sabar untuk sabar bila mendapatkan musibah, ujian, imtihan dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk taat kita juga harus sabar. Untuk menghindarkan diri kita dari berbagai macam kemaksiatan juga harus dengan sabar. Karena sabar itu luar biasa. Sumber energi bagi orang beriman betapa itu adalah kesabaran. Kalau tidak ada sabar, maka orang itu tidak akan bisa taat kepada Allah. Gak bakalan kita datang ke masjid ini jalan kaki dari rumah, lagi enak-enak, pulang kerja, capek, badan mau istirahat, pokoknya ada panggilan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, datang ke sini. Atau subuh jalan ke masjid, harus dengan kesabaran. Ya. Jadi kita enak-enak tidur, bangun,
cuci muka, bersih-bersih, cuci muka, ambil wudhu, jalan ke masjid untuk taat kepada Allah, itu semua didasari dengan sabar. Karena dalam Al-Quran Allah berfirman, Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Nah itu termasuk daripada akhlak terpuji yang diajarkan oleh baginda Muhammad SAW. Banyak lagi di antaranya adalah syukur atas nikmat-nikmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala dan lain sebagainya. Dan juga sebagai orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, itu harus ada di dalam jiwa kita mahabbatillah wa rasulih, mahabbatillah, mahabbatullahi wa rasulihi wa sahabatihi wa ahli baitihi wa tabi'in. Cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada sahabat-sahabatnya Rasulullah, cinta kepada ahlul baitnya Rasulullah, cinta kepada tabi'in, cinta kepada solehin. Kalau bicara cinta, pernah ana sampaikan dulu, dikatakan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas sepupunya Rasulullah SAW. Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qal al-mahabbah hiya taqwatul ma'rifah. Cinta, apa yang maksud dengan cinta? Kata Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, cinta adalah buah dari perkenalan, taqwatul ma'rifah. Makanya kata pepatah, tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Tak bisa kenal kalau tak ada ilmu, tak ada ilmu kalau nggak ngaji, nggak talim, nggak daras, nggak belajar. Untuk orang bisa mencintai Allah, mencintai Rasulullah, ya harus kenal dulu sama Rasulullah, kenal dulu sama Allah, baru bisa dia mencintai Allah, baru dia bisa mencintai Rasulullah SAW. Nah ini di dalam diri kita harus ada itu mahabbatillah wa rasulih, mahabbatillahi wa rasulih, cinta kepada Allah dan cinta kepada baginda Muhammad SAW. Qala Abdullah bin Sa'ad fi Bahjatin Nufus, berkata Abdullah bin Sa'ad di dalam kitab Bahjatin Nufus, Anas radhiyallahu anhu, dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, Nabi SAW, dari baginda Muhammad SAW, beliau bersabda, Salat man kunna bihi wajada halawatul iman, an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Tiga perkara kata Rasulullah, kalau ada tiga hal ini, tiga perkara ini di dalam diri seseorang, maka dia akan merasakan manisnya iman. Apa tiga hal ini? Yang pertama, an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma, dan dia menjadikan Allah dan Rasulnya sebagai prioritas yang paling dia cintai, melebihi cinta dia kepada selainnya. Jadi yang paling, kalau orang ingin merasakan manisnya iman, dia ingin bisa di dalam diri dia ada manisnya iman, menemukan manisnya iman, yang pertama kata Rasulullah, dia harus menjadikan Allah dan Rasulnya adalah yang paling dia cintai daripada selain keduanya. Jadi yang paling dia cintai harus Allah dan Rasulnya. Lalu yang kedua, bahwa al mar'a la yahbu illa lillah azza wa jalla. Dan yang dia mencintai seseorang tidaklah dia cinta kepada orang tersebut melainkan kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Percintaan di muka bumi banyak, saling mencintai, saling menyayangi, tapi cinta karena Allah itu sesuatu yang langka. Kita sayang kepada anak kita, sayang kepada istri kita. Kalau kita di dalam cinta kepada keluarga kita, khusus keluarga kita, tanpa kita melibatkan Allah di dalam kita menyayangi dan mencintai keluarga kita, maka cinta kita tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita cinta kepada keluarga kita, anak istri kita, kita libatkan Allah karena Allah Subhanahu wa taala. Contoh, keluarga kita punya anak, punya anak perawan, anak perempuan sedang masuk usia balik, karena cinta kita, sayang kita kepada anak gadis ini, begitu dia keluar dia nggak pakai membuka auratnya, dia nggak pakai jilbab, kita marahin karena cinta kita kepada Allah. Kita cinta kepada dia karena Allah Subhanahu wa taala. Anak kita yang bujangan, pokoknya laki-laki, dia nggak salat, kita tegur, kita kasih tahu, kita nasihati, itu sayang kita, cinta kita karena Allah.
Allah cinta kepada anak karena Allah. Begitu juga istri kita dan yang lainnya. Jadi harus dilibatkan Allah di dalam percintaan kita kepada seseorang, baik itu keluarga ataupun yang lainnya. Nah lalu kata baginda Muhammad SAW, wa an yakuna an ya'uda bil kufri kama yakrahu an yuktaba bin nar. Hal yang ketiga yang harus ada di dalam diri seseorang agar orang itu bisa merasakan manisnya iman, yaitu hendaklah dia membenci untuk kembali kepada kekufuran, kembali kepada kedurhakaan, kembali kepada kemaksiatan, sebagaimana dia benci untuk dilemparkan ke dalam api neraka. Jadi kalau misalnya dia ada orang ngajak dia untuk kembali kepada kedurhakaan, kekufuran, kemaksiatan, dia benci, dia nggak suka. Sebagaimana dia benci untuk dilemparkan ke dalam api neraka. Kalau ada 3 hal ini, kata Rasulullah SAW, 3 hal ini ada di dalam diri seseorang, maka dia akan bisa merasakan manisnya iman. Kita ini hidup sebagai orang beriman, sebagai orang Islam, ada yang sudah 15 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun. Pertanyaannya, sudahkah kita merasakan manisnya iman? Atau mungkin iman yang kita rasakan berpuluh-puluh tahun di dalam diri kita ini rasanya nggak manis, mungkin pahit, mungkin pedas, mungkin asam. Wallahu a'lam. Macam mana dia iman yang pahit? Iman yang dia melaksanakan taat kepada Allah dengan terpaksa. Karena terpaksa itu pahit, nanti itu sepet. Tapi kalau dia merasakan iman itu dengan rasa manis, tidak ada keterpaksaan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan dia menikmati itu namanya manis. Ya, kenapa? Karena dia begitu besar cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, iman sendiri, kata Rasulullah SAW dalam hadisnya, disebutkan bahwasanya al-iman imanani. Iman itu ada 2 macam. Iman itu ada 2 jenis. Yang pertama yaitu iman al-iman bil hal, al-iman la yadkhilu sahibahu nar. Iman yang pertama adalah iman yang tidak akan memasukkan si pemilik iman ini ke dalam api neraka. Yang pertama, iman yang tidak akan memasukkan si pemilik iman ini dalam api neraka. Apabila orang ini, kata Rasulullah, orang memiliki iman yang pertama ini, maka dia tidak akan tersentuh api neraka sedikit pun. Lalu iman yang kedua adalah imanun la yukhallidu sahibahu fin nar. Iman yang kedua adalah iman yang tidak akan mengekalkan si pemilik iman ini di dalam api neraka. Kalau nggak kekal berarti masuk tapi tidak kekal. Kalau iman yang pertama tidak masuk sama sekali, iman yang kedua masuk ke dalam neraka tapi tidak kekal. Nah, bedanya bagaimana? Dijelaskan oleh baginda Muhammad SAW, al-iman alladzi la yadkhulu sahibahu an-nar wa ma kana bil hawawan. Adapun iman yang tidak akan memasukkan si pemilik iman ini ke dalam api neraka, tidak menyebabkan pemilik iman ini tersebut di neraka, adalah iman dengan rasa manis. Lalu yang kedua, wal iman alladzi la yukhallidu sahibahu fil nar wa ma kana bi ghairi halawah. Adapun iman yang tidak akan mengekalkan si pemilik iman ini dalam api neraka, dia masuk neraka, yang digoreng, dibakar dan sebagainya, tapi tidak kekal. Ya, yang imannya ini tanpa rasa manis. Ya, kata-kata itu ya, bagaimana rasanya? Membawa anak, pedaskah, pahitkah, sepetkah, wallahu a'lam. Artinya ya mungkin imannya dia masih terpaksa, sholat terpaksa, puasa terpaksa, zakat terpaksa. Bukan memang keluar dari hati dia, bergerak hati dia untuk melaksanakan ibadah sholat karena cinta dia kepada Allah. Itu manis, orang berdasarkan manisnya iman. Tapi kalau yang tidak merasakan manis iman tadi, dia taat itu masih dalam terpaksa. Masuk surga, masuk surga. Masuk neraka enggak, tapi tidak kekal. Itu saja. Tapi kalau orang yang merasakan manis iman, dia tidak masuk neraka sama sekali. Mudah-mudahan Allah karuniakan anugerahkan di dalam diri kita ini iman dengan rasa manis. Amin ya rabbal alamin. Iman adalah nikmat yang paling besar. Nikmatul iman, nikmatul Islam. Sekian banyak manusia, ya, bermiliar-miliar manusia, kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjadi orang yang beriman.
berarti kita termasuk orang-orang pilihan. Kita lihat banyak orang Yahudi, Israel, ada orang ateis, ada yang macam-macam lah yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dari sekian miliar kita dipilih oleh Allah SWT menjadi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Nah, jadi di dalam diri kita harus ada rasa cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah. Kita tahu seorang ibu mengandung, lalu melahirkan, lalu mengasuh, membesarkan, menyusui, ngurusin sampai ke anak gede. Kenapa dia lakukan? Karena cinta pada anak. Allah menanamkan di dalam hati seorang ibu rasa cinta, rasa kasih sayang terhadap anak. Besar cinta ibu kepada anak. Kita menjadi saksi dan kita mengalami bagaimana kasih sayang ibu. Nah, betapa besarnya cinta seorang ibu kepada anak. Ibu besar mencintanya kepada anak, tapi ibu dia hanya mengandung, melahirkan dan membesarkan, mengasuh. Lalu bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala? Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan makhluk dari ketiadaan. Ibu mengandung, melahirkan, membesarkan. Allah menciptakan kita dari ketiadaan. Lalu setelah kita ini dimintakan wujud ada, kita ini dipelihara, dijaga, dipenuhi kebutuhan kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menunjukkan bahwasanya cinta Allah kepada makhluk unlimited, nggak ada batasan. Tapi orang yang tidak beriman kepada Allah sekalipun tetap Allah jaga. Kalau Allah jaga, ya hilang semua manusia langsung jadi debu, jadi sirna, walaupun tidak ada bekas sama sekali. Bukti masih Allah jaga, masih ada. Mereka masih bisa melihat, mereka masih bisa mendengar. Ini orang yang durhaka, orang yang tidak mau beriman kepada Allah, tetap Allah jaga. Ya kan? Masih bisa melihat, masih bisa mendengar, masih bisa hidup, masih bisa bernapas, merasakan berbagai macam nikmat-nikmat Allah yang tidak ada sampai makhluk pun mampu berapa banyak nikmat Allah telah curahkan kepada makhluk-makhluknya. Dan semuanya kita merasakan nikmat Allah. Nah, kita harus bisa, kita terpakul, berpikir, oh betapa besarnya cinta Allah ini. Tidak putus-putus nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap diri kita aja. Mata, kita melihat nikmat dari Allah. Telinga kita bisa mendengar, kaki kita bisa berjalan, tangan kita bisa bergerak, mulut kita bisa berbicara, bisa merasakan manis, asin, gurih, apa dan sebagainya. Hidung kita bisa menghirup, mencium bau yang wangi ataupun yang tidak wangi, dan bisa menghirup oksigen. Jantung dan lain sebagainya, semuanya free, semuanya jalan gratis, dan yang bayar. Itu cinta Allah tuh nggak habis-habis. Jaga. Coba kalau bayar, umpama mata kita pakai token, setelah udah lunas dan dibayar, dia sebelah belum dibayar, bunyi nin belum udah sebelah. Kalau bayar, ternyata kan enggak free. Nah, itu cinta Allah. Nah, makanya kita sebagai orang beriman harus ada cinta kepada Allah, cinta kepada baginda besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, supaya bisa kita nanti merasakan manisnya iman. Bahkan di dalam hadisnya Rasulullah SAW, la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi min nafsi wa min waladihi wa min walidihi wa min ahlihi wa min malihi wa nasi ajma'in. La yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi min nafsihi wa waladihi wa walidihi wa ahlihi wa malihi wa nasi ajma'in. Kata Rasulullah, tidak sah, tidak sah iman seseorang di antara kalian kalau belum bisa mencintaiku melebihi daripada cinta dia kepada dirinya sendiri, melebihi cinta dia kepada kedua orang tuanya, ayah ibunya, melebihi cinta dia kepada anaknya,
melebihi cinta dia kepada keluarganya, istrinya, melebihi cinta dia kepada hartanya, melebihi cinta dia kepada seluruh manusia. Itu Rasulullah tegaskan, gak sanggup sempurna iman kalian kepada Rasulullah kalau kalian belum bisa mencintai aku lebih daripada cinta kepada diri kalian sendiri. Ya kan? Nah, jadi harus kita bisa menumbuhkan rasa cinta kita kepada Allah dan cinta kita kepada baginda besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ya, kita sebagai orang yang beriman, orang mukmin yang mengaku sebagai umatnya baginda besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam harus juga bisa mencintai sahabat-sahabatnya baginda besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Menurut ulama hadis, ya, di sini disebutkan wassahabi kullu muslimin. Ra'at Nabi sallallahu alaihi wasallam sa'atan wa illam yajlisahu. Hadza madhabul Bukhari wal muhaddithin. Dan yang dimaksud dengan sahabat adalah setiap orang muslim melihat Nabi walau sa'atan, walaupun hanya sesaat. Wa illam yajlisahu, dan walaupun dia tidak pernah duduk bareng bersama Nabi Muhammad SAW. Jadi yang dimana dimaksud dengan sahabat, orang yang hidup di zaman Nabi, dia beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi Muhammad, artinya dia seorang muslim, dan dia pernah lihat Nabi walaupun hanya sesaat. Walaupun dia tidak pernah duduk bareng dengan Nabi Muhammad SAW. Nah ini ya definisi sahabat mazhab daripada Imam Bukhari dan para ulama-ulama hadis. Dan juga wala tanqadu as-suhbah birriddah, dan tidak akan terputus sahabat itu walaupun dengan murtad. Nah, maksudnya bagaimana? Jadi umpama ada seorang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, setelah wafatnya Rasulullah, maunya dia murtad, umpama dia murtad. Lalu ya, beberapa setahun kemudian lalu dia dapat hidayah lagi dan dia kembali memeluk agama Islam, masuk Islam lagi. Nah dia masuk Islam lagi, ini kan Rasulullah sudah tidak ada, Rasulullah sudah wafat. Statusnya bagaimana? Apakah dia masih seorang sahabat? Tetap dia masih sahabatnya baginda besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari salah mata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam an-mi'ati alfi sahabi wa arba'ata asyari wa arba'ata asyara alfi sahabi. Keterangan dari Imam Ibnu Salah ketika wafatnya baginda besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan 114.000 sahabat, 114.000 sahabat laki dan perempuan. Jadi banyak sahabat-sahabatnya Rasulullah. Ini orang 114.000 ini sahabat-sahabat Nabi, ini orang-orang mulia yang mana mereka siap berkorban, mengorbankan bukan cuma hartanya, bahkan jiwa raga siap kita berikan untuk Nabi Muhammad SAW. Karena begitu besarnya cinta sahabat-sahabat Nabi kepada baginda besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang sekarang mempunyai seorang jenderal yang punya pasukan 10.000, apakah 10.000 itu siap berkorban nyawa untuk dia? Belum tentu. Ya, kalau Rasulullah 114.000 orang ketika wafat Rasulullah itu ada meninggalkan 114.000 sahabat, semuanya bukan hanya harta mereka siap berikan Rasulullah, bahkan jiwa raga mereka siap memberikan kepada baginda besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mengenai cinta kepada sahabat ini, ada anjuran dari baginda besar Muhammad SAW, "Man ahabba jami'a ashabi wa tawallahu wa sawwarallahu ja'alahu Allahu ma'i yawmal qiyamah fil jannah." Sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang mencintai seluruh sahabat-sahabatku, wa tawallahu, dan menjadikan mereka itu pemimpin, wa sawwarallahu, dan memohonkan ampun untuk mereka, minta ampun untuk mereka para sahabat, ja'alallahu ma'i yawmal qiyamah fil jannah, maka Allah akan menjadikan orang tersebut bersamaku nanti di hari kiamat di dalam surga yang Allah SWT. Kalau orang bisa mencintai sahabat-sahabat Rasulullah SAW, tidak ada kebencian kepada seorang pun dari sahabatnya Rasulullah SAW, kata Rasulullah, dia akan bersamaku di hari kiamat di dalam surga, di dalam surga Firdaus, Jannatul Firdaus. Modalnya tak modal cinta, ya. Cinta itu luar biasa memang.
Lalu dilanjutkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi SAW, la an yalqallaha 'abdun bi dhunubil 'ibadi khairun lahu min an yabghadha rajulan min ashabi fa innahu dhanbun la yaghfar lahu yaumal qiyamah. Sabda Rasulullah SAW, la an yalqa, seandainya ada orang, seorang hamba berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, dia menghadap Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat, bizunubil ibad, dengan membawa dosa-dosa seluruh hamba-hamba yang lain. Jadi ada seorang nih, dia menghadap Allah, dengan membawa dosa-dosa, bukan dosa diri saja, seluruh dosa hamba-hamba yang dia bawa semua, dan menghadap Allah SWT. Kata Rasulullah SAW, khairullah, lebih baik buat dia, ya, lebih baik baginya min anjad wa min ashabi, dibandingkan dari, ya, dia membenci seorang dari sahabat. Tapi dosanya berapa itu? Ya. Fa innahu dhanbun la yaghfar lahu yaumal qiyamah. Karena sesungguhnya membenci sahabat itu dosa yang tidak diampuni baginya di hari kiamat. Hati-hati. Ya. Jadi kalau misalnya ada orang yang bawa dosa, bukan dosa dirinya, ya dosa seluruh hamba dia bawa, banyak banget dosanya. Menghadap Allah, kata Rasulullah, lebih baik bagi orang itu ketimbang orang yang menghadap Allah dengan membawa kebencian kepada seorang sahabat, kata Rasulullah. Lalu dilanjutkan oleh baginda Muhammad SAW, maka Nabi SAW, inna Allah ta'ala li ashaban, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala memilihkan untukku sahabat-sahabat. Jadi sahabat Rasulullah itu dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang pilihan. Alhamdulillah kita juga orang-orang pilihan yang tidak dari Allah untuk menjadi umat yang baginda Muhammad SAW. Apalagi sahabat, ya, sahabat itu kata ulama setinggi-tingginya maqam auliya, maqam wali Allah itu baru serendah-rendahnya maqam sahabat Nabi. Orang-orang luar biasa sahabat-sahabat yang baginda Muhammad SAW. Inna Allah ta'ala li ashaban, sesungguhnya Allah SWT memilihkan untukku sahabat-sahabat. Faja'ala li minhum uzhara'an wa ashab. Lalu Allah SWT menjadikan untukku dari mereka ini, dari sahabatnya, uzara, menteri-menteri atau pemimpin-pemimpin di pemerintahan. Kalau wafatnya Rasulullah, naik Sayyidina Abu Bakar, lalu digantikan oleh Sayyidina Umar, digantikan oleh Sayyidina Utsman, digantikan oleh Sayyidina Ali. Lalu dilanjutkan wa asharon, dan Allah menjadikan untukku dari mereka kalangan sahabat ini asharon, kerabat. Ada yang jadi mertuanya Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar itu mertuanya Rasulullah, putri Abu Bakar yaitu Sayyidatuna Aisyah. Lalu Sayyidina Umar menjadi mertuanya Rasulullah, putri Sayyidina Umar itu Sayyidatuna Hafsah, menikah dengan Rasulullah SAW. Lalu ada yang jadi menantunya Rasulullah, di antaranya Sayyidina Utsman menikah 2 kali dengan putrinya baginda Muhammad SAW. Begitu juga dengan Sayyidina Ali, yang sepupu dan juga menantunya baginda Muhammad SAW. Faman sabtahum fa'alaihi rahmatullah wal malaikati wan nasi ajma'in. Lalu lanjut oleh baginda Muhammad SAW, maka kata Rasulullah, barang siapa yang menghujat mereka, para sahabat, fa'alaihi la'natullah, maka baginya laknat Allah, wal malaika, dan malaikat-malaikat, wan nasi ajma'in, dan manusia seluruhnya. Ya, kenapa yang menyampaikan ini? Karena ya, di zaman sekarang ini sudah akhir-akhir zaman, ada orang paham yang menjadi akidah, ya, menjadi akidah bahwasanya akidah mereka dalam paham dalam ajaran mereka itu menghujat sahabat-sahabatnya baginda Muhammad SAW, menghujat bukan hanya sahabatnya Rasulullah, bahkan istri-istri mulia baginda Muhammad SAW mereka hujat. Ada maksud itu ada. Alhamdulillah, benar. Semoga Allah melindungi diri kita dan keluarga kita dari paham-paham yang menyesatkan. Amin ya rabbal alamin. Nah, jadi harus ada cinta kepada sahabat-sahabat yang baginda Muhammad SAW. Lalu siapa lagi? Wa ahli baitihi, dan ahli baitnya Rasulullah, keluarganya baginda Muhammad SAW. Qila, dikatakan
Hum arba'atun, mereka ahli baitnya ada 4. Dalam satu pendapat ahli bait ada 4, yaitu Al-Hasan wal Husain wa Ali wa Fatimah, yaitu Hasan, Husain, Ali dan Fatimah. Lakin al-murad bidzalika ma ya'mu haula'i wa qarabatihi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi yang dimaksud dengan hal itu yaitu menyeluruh mereka ini, yaitu kerabat-kerabatnya Nabi dan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ahlul baitnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bagaimana maksudnya? Yaitu keturunan dari 4 ini tadi, keturunan daripada Sayyidina Hasan dan Husain, yang jelaskan Sayyidina Ali dan Sayyidina Fatimah menikah punya anak itu Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Keturunannya semuanya masuk dalam kategori ahlul baitnya baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu juga ya'ummu haula'i wa qarabati, mereka daripada kerabatnya Rasulullah termasuk ahlul bait. Siapa lagi? Sepupu-sepupunya Rasulullah termasuk ahlul baitnya Rasulullah. Di antaranya siapa? Sayyidina Abdullah bin Abbas. Makanya An Ibni Abbas sampai ke dia benar sepupunya Rasulullah. Lalu siapa lagi? Di antaranya saudara-saudaranya Sayyidina Ali, yang di antaranya itu Imam Sayyidina Ja'far At-Tayyar, itu juga termasuk ahlul banyak kerabatnya Rasulullah, itu mereka semua masuk dalam ahlul baitnya bagi dalam besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Ibnu Abbas berkata, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, qala sallallahu alaihi wasallam telah bersabda bagi dalam besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ahabba ashabi wa azwaji wa ahla baiti wa lam yata'an fi ahadin minhum wa kharaja min dunya ala mahabbatihim kana ma'i fi darajati yaumil qiyamah. Sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang mencintai sahabat-sahabatku, wa azwaji dan istri-istriku, wa ahla baiti dan ahli baitku, kata Rasulullah, walam yata'an fi ahadin minhum, dan tidak menghujat seseorang dari mereka, tidak menghujat seorang pun dari mereka, tidak membenci seorang pun dari mereka, wa kharaja min dunya ala mahabbatihim, dan dia keluar dari dunia atau meninggal dunia ala mahabbatihim, dalam mencintai mereka semua, yaitu mencintai sahabatku, mencintai istri-istriku, mencintai ahli baitku, kana ma'i fi darajati yaumil qiyamah, kana ma'i fi darajati yaumil qiyamah, maka adalah orang ini akan bersamaku di dalam derajatku nanti di hari kiamat. Artinya bersama bersandingan dengan baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, bahkan dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bihubbi ahli baiti, alaikum bihubbi hamatul Quran, alaikum bihubbi ulamaikum, wala tabridu fihim, ala man ahabbahum faqad ahabbani, wa man ahabbani faqad ahabba Allah, wa man ahabbahum faqad abghadani, wa man abghadani faqad abghada Allah. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW menjelaskan, wahai manusia, alaikum bihubbi ahli baiti, alaikum bihubbi ahla baiti, wajib bagi kalian untuk mencintai ahli baitku, kata Rasulullah. Alaikum bihubbi hamatul Quran, wajib harus bagi kalian untuk mencintai orang-orang yang melestarikan ajaran Al-Quran. Wa alaikum bihubbi ulamaikum, dan wajib bagi kalian, harus bagi kalian untuk bisa mencintai orang-orang yang mengerti Islam atau ulama, orang-orang yang paham dengan Islam atau ulama. Jadi alim itu satu orang berilmu. Tapi kalau banyak orang alim disebut ulama. Tapi ulama yang bagaimana? Ulama yang istiqomah. Lalu kita juga Rasulullah, wala tabridu fihim, dan jangan kalian membenci mereka. Ala man ahabbahum faqad ahabbani, ketahuilah barang siapa yang mencintai mereka, faqad ahabbani, maka sungguh telah mencintaiku. Wa man ahabbani faqad ahabba Allah, dan barang siapa mencintaiku, maka sungguh dia sudah mencintai Allah. Ini solusi. Ini way out dari Rasulullah SAW. Artinya umat ini kan ada level-levelnya, ya kan? Ada makom-makomnya. Apa yang sudah sampai marifat kepada Allah, dia cinta kepada Allah, dia cinta kepada Rasulullah. Ada yang belum nyampe.
belum sampai dia ma'rifat kepada Allah, belum bisa dengan cinta Allah, belum bisa, belum tahu gimana mencinta Allah. Sholat di sholat, puasa, zakat, ya, tapi belum bisa cinta Allah bagaimana? Makanya belum kenal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikasih wayikon solusi oleh Rasulullah SAW. Tapi kata Rasulullah, cintai keluarga, cintai ulama-ulama, cintai orang yang melestarikan ajaran Al-Quran. Kalau kalian mencintai mereka, maka sungguh kalian sudah mencintai aku. Kalau kalian mencintai aku, maka sungguh kalian sudah mencintai Allah. Ya, kalau sudah bisa mencintai ulama, mencintai ahlul bait, mencintai orang yang melestarikan ajaran Al-Quran, kata Rasulullah, maka sungguh kalian sudah mencintai. Sudah kalian mencintaiku, maka sungguh kalian sudah mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dari jangan dari baginda Muhammad SAW. Lalu ada ancaman dari Rasulullah, wa man aqladahu faqad aqladani. Namun barang siapa yang membenci mereka, ya, membenci ahlul bait, membenci orang yang melestarikan ajaran Al-Quran, membenci dengan ulama, dengan aulia, dengan orang soleh, dan tidak suka, maka sungguh dia sudah membenciku. Wa man aqladani faqad aqladallah. Dan barang siapa yang membenciku, maka sungguh dia sudah membenci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah wal iyadu billah min dzalik. Di zaman sekarang ini ada paham yang mereka itu benci dengan sahabat Rasul, ya, menghujat sahabat Rasul. Ada juga paham yang mereka tidak menghujat sahabat Rasul, tapi mereka tidak suka dengan ahlul bait Nabi. Anda buka aja antara Syiah dengan Wahabi. Syiah yang aliran keras, ekstrim, mengkafirkan Sayyidina Umar, menghujat sahabat-sahabat Rasulullah, menghujat istri-istri mudanya Rasulullah. Tapi mereka memang memuliakan ahlul bait Nabi. Kebalikannya kalau Wahabi, mereka memang memuliakan sahabat Nabi, tapi mereka tidak suka, kecenderungan tidak suka kepada ahlul bait Nabi. Bahkan mereka memfitnah Sayyidina Husain itu harus dengan kekuasaan, sehingga dibantai, diperangkap. Itu akidah Wahabi. Kata Imam Al-Haddad, Imam Qutb al-Islam wa al-Hikam Abdullah al-Haddad, ya, kalau beliau ditanyakan antara Syiah dengan Wahabi, kata Imam Al-Haddad, dua-duanya itu seperti kotoran onta dipotong dua. Artinya apa? Sama-sama kotoran. Tapi Ahlus Sunnah wal Jamaah, keluarga Nabi dimuliakan, dicintai. Begitu juga dengan sahabat-sahabatnya Rasulullah dimuliakan dan dicintai. Itu ajaran yang benar, ya, ajaran daripada paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi di akhir zaman ini, ya, yang lebih gila lagi, membingungkan lagi, di negeri kita tercinta, orang-orang, kalau misalnya orang di luar daripada manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, agak heran. Ini orang manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, dia akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah As'ariyah, ada rutinitas tahlilannya, ziarah kuburnya, percaya dengan keramat wali, tapi ada kebencian kepada ahlul bait Nabi Muhammad SAW. Yang terjadi di medsos sekarang ini. Sarana, ini advice nasihat dari anak pribadi dan semua. Gak usah ikut-ikutan. Apanya di medsos, mencaci maki, menghujat keluarga Rasulullah SAW. Habib ini, Habib tua, segala macam. Jadi bagaimana nggak usah ikut? Jadi ikut siapa? Ikut aja ulama-ulama sepuh yang wali, aulia dan salihin, seperti Bahmu. Yang sudah seperti ulama-ulama itu nggak ada yang bertolak belakang dengan ahlul bait Nabi Muhammad SAW. Ulama-ulama yang benar, ulama di bumi Nusantara ini, yang selamat, yang soleh, yang masuk dalam aulia, wali, aulia, semuanya berjalan bareng dengan ahlul baitnya baginda bersama Rasulullah. Kalau kita menjadi saksi, kalau kita buka sejarah, bagaimana Kiai Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari, bagaimana kiai yang lain yang luar biasa, keilmuannya dan kesolehannya dan kewaraannya dan sampai mendapatkan nama kewalian, semuanya mereka berjalan bareng dengan ahlul baitnya baginda Muhammad
SAW. Tidak ada kebencian, saling mencintai, saling memuliakan, saling menghargai. Masya Allah. Sehingga mereka mendapatkan keselamatan di dunia dan di akhirat. Nah, di zaman sekarang ini ada orang-orang yang mengajak kepada umat yang ibaratnya orang yang tidak begitu paham, dia ahli sunnah jamaah dan dia begitu paham dengan ahli sunnah jamaah. Cuma karena nggak paham tadi, kurangnya pemahaman, kurangnya wawasan, kurangnya ilmu, dia akhirnya ikut. Nah, ini apa menyebabkan bahaya? Na'udzubillah dari apabila ada orang ada kebencian kepada ahli dan Rasulullah, dikhawatirkan di dalam hadis Rasulullah SAW meninggalnya dalam keadaan su'ul khotimah. Ini bukan anak menyampaikan dengan hadis sebagai dari kesalahan Rasulullah. Sabda Rasulullah, bahkan sahabat itu bertanya, walaupun dia sholat Rasulullah, walaupun dia puasa, walaupun dia haji, dijawab oleh Rasulullah, walaupun ketika dia menghapuskan nafas terakhir mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, mati seperti kafir. Mati dalam keadaan su'ul khotimah karena ada kebencian kepada ahlul bait yang kita besar Muhammad SAW. Jadi kita harusnya diri kita dan juga keluarga kita jangan sampai ada kebencian kepada sahabat-sahabat Rasulullah, kepada ahlul bait Rasulullah, kepada ulama-ulama kita, kepada orang-orang yang melestarikan pemahaman pelajaran mengenai Al-Quran. Mudah-mudahan Allah SWT karuniakan atas diri kita semua kekuatan istiqomah, dhahirah wa batinah. Dan semoga Allah SWT melindungi diri kita dan keluarga kita dari segala paham-paham yang menyesatkan, dan selalu menjaga dan membimbing diri kita dan keluarga kita selalu dalam paham-paham dilakukan Allah untuk segala manhaj ahli sunnah wal jamaah. Apabila Allah menyelamatkan kita, benar-benar Allah menyelamatkan kita setelah dalam keadaan husnul khatimah dan menjadikan umur kita tak serta dari dalam surga Allah. Untuk menjaga kita dan mengumpulkan kita kelak bersama kita bersama Muhammad SAW. Ya Allah ya Rabb ya Rabb Muhammad ya Habib Muhammad bijaya habibika sayyidina habibina syedina wa Muhammad bismillah ta'ala ya Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa sallallahu wasallam alhamdulillahi rabbil alamin. Apabila ada salah ucap salah kata pada Allah bagi mohon ampun, dan pada antum semua mohon dibukakan maaf yang seluas-luasnya. Walau minkum billahi wa assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.